Halo teman-teman, kali ini gue bakal ngebuat video how to trade basicnya ya di binary option yang bernama Binomo. Kali ini gue bakal ngejelasin basicnya. Nih buat yang pada belum tahu nih, trading kan memiliki resiko yang cukup besar, high risk high return, dan hanya dilakukan untuk anak yang di atas 18 tahun ke atas, dan wajib memiliki ilmu yang mencukupi agar tidak gambling nih. Berhati-hatilah dalam trading karena memiliki resiko kerugian apapun ditanggung sendiri. Sampai sini paham kan? Resikonya itu gimana? Karena kita trading di duit ya, lossnya pasti di duit. Oke, selanjutnya gue bakal ngejelasin pengertian candlestick. Candlestick adalah suatu jenis grafik harga yang digunakan dalam analisis teknikal yang menunjukkan harga tertinggi, harga terendah, pembukaan dan penutupan dari suatu pasar pada periode waktu tertentu. Macam-macam candlestick macam-macamnya itu basicnya cuma ada 3. Candlestick merah bearish, candlestick hijau bullish, dan doji. Nih, di video ini candlestick merah ini namanya candlestick bearish. Candlestick di samping adalah candlestick bearish. Candlestick informasi yang dibawa dari candlestick merah adalah penurunan dari market tersebut. Oke. Kalau yang ini adalah bullish candlestick, informasi yang dibawa dari candlestick hijau adalah kenaikan dari market tersebut. Oke. Dan kalau ini candle di samping adalah doji. Beda dengan candlestick bearish sama bullish. Candle ini bersifat seimbang, kekuatan buyer sama seller sama-sama seimbang nih, draw. Oke. Nah ini nih cara melakukan buy dan sell dalam trading. Ini kan banyak yang pada belum tahu nih cara melakukan buy dan sellnya. Di PDF ini, jika informasi kenaikan dan ingin open posisi, misalnya pengen buka open posisi buy nih, kita bisa klik yang ini. Jika kita ingin membuat open posisi sell atau penurunan, kita bisa klik yang ini. Oke, sampai situ paham. Jika informasi kenaikan, kita open posisi naik, maka kita klik hijau. Jika informasi penurunan, ingin open posisi turun, maka kita sell, klik logo yang merah ini. Oke, kita lanjut lagi ke videonya. Oke. Nah, kita kan di sini kan banyak marketnya ya. Ada kripto, ada EURUSD, ada altcoin, ada banyak di sini. Kita bisa klik di sini nih. Kita tinggal klik dan kita bisa melihat marketnya itu ada banyak. Kita tinggal pilih sesuai market yang sesuai sama kita aja. Dan jika ingin merubah time frame candlenya, kita bisa kliknya di sini nih, pojok kanan atas. Tengah logo ini pasti ada kok. Dan yang ini buat indikator. Indikator nanti gue bahas di video selanjutnya tentang indikator atau enggak indikator yang ampuh. Oke, dalam dunia trading kan kita kan ada banyak nih ya. Sebenarnya cara sederhananya sih kita harus pahami SNR aja sih ya. SNR itu kan support and resistance. Setelah kita paham dengan pengertian candle dan cara open posisinya, kita harus paham letak support dan resisten dari semua market. Kalau kita nggak paham sama SNR itu bahaya banget. Analisis lo nggak bakal berguna di support dan resisten karena pergerakannya itu susah ditebak kalau di support sama resisten. Support itu adalah titik terendah dalam sebuah market, resisten adalah titik tertinggi dari sebuah market. Oke. Mengapa kita harus memahami SNR? Karena mau sehebat apapun teknikal kalian, jika kalian tidak memahami support and resistance, semua akan sia-sia karena SNR akan mempermudah kita dalam menganalisis sebuah market. Oke. Nah, nih contoh nih. Yang gue kasih logo R ini resistennya. Dan yang gue kasih logo S ini supportnya. Resisten itu titik tertinggi, support itu titik terendah dari suatu market. Oke. Nah di sini juga ada momen-momennya sih. Tinggal nanti gue kasih tahu di video selanjutnya. Biasanya momen bullish sama bearish engulfing nih, biasanya ada di terbentuk di saat sudah menyentuh support sama resisten nih. Contoh ini nih. Oke. Ini bearish engulfing nih, kita bisa ngelihat dalam candle ini informasinya. Oke. Biasanya di sini akan ada penurunan jika
di posisi ini sudah ada sampai di resisten, dan ini bakal ada pemantulan jika sudah ada di support. Sifat-sifat candle ini yang bakal lakukan pemantulan nih, reversal, kenaikan atau penurunan jika ada di resisten. Oke. C1 bearish, C2 bearish, C3 bearish, C4 nya bullish, kenaikan. Pengertian C1, C2, C3 dan seterusnya adalah C itu yang gue maksud C1 ini candle C2 ini candle kedua, C3 ini candle ketiga, C4 ini candle keempat. Jadi kalian paham kan, C1 maksudnya candle pertama, C2 candle kedua, C3 candle ketiga, dan seterusnya. Oke, sampai sini aja pemahaman how to trade nya, basicnya. Ini gue lanjutin. Ini gue sudah masuk ke marketnya, udah masuk ke binomonya. Tadinya sesuai gue bilang, kalau hijau kita kenaikan, kalau merah kita ngeklik untuk penurunan, buy or sell. Dan ini marketnya, dan ini time frame nya, kita ingin profit 1 menit atau 3 menit, dan ini kita ngerubah nominal transaksinya kita, dan ini indikator, dan ini time frame candlesticknya 1 menit, 5 menit atau berapa menit, tergantung kalian pengennya di mana. Oke, kita contoh, kita buka marketnya. Ini marketnya sesuai ada presentasinya ya. Presentasi kita bisa pilih sesuainya. Contoh, gua pengen buka di crypto. Oke, kita buka di crypto nih. Oke, gua ngebuy selama 1 menit. Kita tunggu momennya. Oke. Jadi trading itu simple sih. Kita tinggal nyari momen, masuk, dan apply buy or sell. Kita tunggu selama 1 menit apakah ini profit. Oke. Ini yang tadi gue bilang, ini namanya candle doji. Nah, doji itu ada macam-macam. Contoh, oke, kita ngebahas doji. Doji itu ada macam-macam. Contoh doji ini long ledge doji, ini dragonfly doji, ini Gravestone doji, dan ini star doji star. Oke, sampai sini. Oke, 4 3 2 1. Oke, gue profit. Oke, gue nge-sell lagi karena informasinya candle ini informasinya penurunan. Oke, dan ini juga dojinya ini sudah daya seller juga udah nggak kuat. Nah, ini nih yang tadi gue bilang, ini sudah mencapai resistennya nih, resisten. Ini supportnya, support. Dan ini tadi marketnya habis sideways. Sideways itu maksudnya marketnya itu bergelombang, naik turun, naik turun, naik turun, pergerakannya stabil. Oke, kita tunggu selama 1 menit apakah ini profit, karena ini gue nge-sell selama 1 menit. Kita open posisi 2 kali, apakah yang keduanya ini profit. Kalau misalnya ini nggak profit, berarti kita kompensasi 1 arah. Oke. Oh, sepertinya kita ke sliding. Kita open sell lagi. Kita open sell lagi. Kita nggak profit, kita kompensasi 1 arah. Jadi maksud kompensasi 1 arah, tadi gue yang ini sell, yang ini gue juga harus ke sell. Itu namanya kompensasi 1 arah. Kita tunggu selama 1 menit. Trennya lagi kuat naik, tapi gue perlawanan, gue malah nge-sell karena ini sudah menyampai titik resistennya, maka bakal ada reversal pemantulan ke bawah. Dan pemantulan ke bawahnya kemana? Kita tunggu konfirmasi C2 selanjutnya. Ini sebenarnya udah sampai resistennya nih, kita tunggu informasi selanjutnya itu bakal turun atau naik. Kita tunggu aja. Oke. Apakah profit? Apakah trading kedua ini kita profit? Kita tunggu aja nih. 7 6 5 4 3 2 1. Oke, gue nge-sell lagi. Oke. Trade kedua kita profit ya. Profit. Kompensasi 1 arah K1. K1 itu maksudnya kompensasi ke-1, K2 itu kompensasi kedua. Biasanya sih gue kalau udah sampai K2 gue udah cut loss, gue buka trading baru. Dan kalau udah misalnya masih loss juga habis cut loss, ya udah gue off trading itu. Takutnya itu bermasalah sama mental kita kan, jadi ntar kita malah barbar ke posisinya. Oke,
Kalau udah barbar udah duit 3 juta 5 juta udah nggak ada apa-apanya. Maunya gimana cara modal kita harus balik, dan tapi pikiran udah berkata lain. Pikiran udah nggak kuat karena kita trading kelamaan, banyakkan lossnya, jadi kita bisa loss mulu. Oke, 7 6 5 4 3 2 1. Oke, profit. Oke, tadi videonya kejeda dulu karena gua ada telepon. Oke, kita tunggu. Gue open posisi buy selama 1 menit. Kenapa gue ngeklik posisi buy? Soalnya ini posisi tren sedang uptrend, dan ini nggak mungkin pemantulan lagi. Karena kenapa? Karena yang tadi gue bilang, ini resisten sudah ditembus. Dimana resisten kalau sudah ditembus itu bakal kenaikannya sampai kapan? Sampai kita tunggu informasi candle selanjutnya. Oke, kita profit lagi. Oke, sampai sini ya. Gue takut loss juga, wajar lah, kita namanya trading juga takut loss. Gue lebih ngejaga money management. Gue ada target hariannya, pagi profit berapa, siang profit berapa, sore profit berapa, dan malam profit berapa. Ini udah mencukupi, jadi gue tutup videonya ya. Oke, makasih, see you.